Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi langkah apa saja untuk sembuh dari gangguan ini. Saya akan bagi berdasarkan pengalaman pribadi saya. Simak sampai dengan selesai. Barangkali ada sesuatu yang bermanfaat. Minimal saya bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang masih banyak sensasinya dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala, sensasi pikiran, sensasi fisik, sensasi psikis, jangan takut ya teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety memang sensasinya itu banyak sekali ya teman-teman ya. Lanjut ke topik utamanya. Oh ya, perlu saya sampaikan ke teman-teman, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli terapi. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini. Langkah apa saja untuk perbaikan atau penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety yang pernah saya jalani ya teman-teman. Yang pertama adalah pemeriksaan. Ya. Kita harus periksa ke dokter. Karena apa? Karena apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita hadapi, jangan mendiagnosa diri kita sendiri. Apalagi hanya searching-searching saja ya. Kita googling-googling aja, tanya ya di internet. Kok saya rasanya ini, rasanya itu, dan sebagainya ya, itu akan menambah kecemasan, akan menambah kepanikan ya, karena yang muncul biasanya adalah ciri-ciri penyakit yang berat, ciri-ciri penyakit ini, penyakit itu gitu ya teman-teman. Jadi langkah pertama teman-teman itu harus periksa ke dokter ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman ya mungkin bisa mencoba ya, kalau misalkan pemeriksaan pertama teman-teman belum puas, nggak apa-apa, periksa lagi. Kok saya masih penasaran, nggak apa-apa, periksa lagi aja. Karena apa teman-teman? Nanti kalau teman-teman itu penasaran dan teman-teman hanya searching-searching saja, dan tanpa ada pemeriksaan itu malah jadi menurut saya itu malah tambah nggak karu-karuan, tambah lagi sensasinya ya teman-teman ya. Terus yang kedua ya teman-teman ya, teman-teman itu terapkan yang namanya 3P ya. Ada beberapa yang menyampaikan ke saya sudah berobat mas, saya sudah 3P juga, tapi kok belum sembuh-sembuh. Ada juga yang menanyakan 3P itu sih apa mas. Nah gini ya teman-teman ya, untuk 3P itu adalah dasar sekali, dasar ya. Jadi sesuatu hal yang perlu kita jalani pada proses penyembuhan itu sifatnya itu masih dasar ya. Itu kewajiban untuk penderita gangguan asam lambung untuk menjaga ini. Karena apa? Satu, ya, untuk menjaga pola makan penting nggak? Penting ya, jangan sampai telat makan. Terus makanan-makanan yang kita konsumsi ya, dalam kita sedang menghadapi gangguan asam lambung ya, gangguan pencernaan, GERD, kita harus perhatikan pola makannya. Makanan-makanan yang kita konsumsi, apakah teman-teman itu masih semaunya sendiri makannya? Coba amati sendiri pada diri teman-teman ya. Kalau memang teman-teman itu masih belum menjaga itu, dimulai dari sekarang harus menjaga ya. Jangan sampai telat makan, makanan-makanan yang dikonsumsi usahakan jangan yang memicu asam lambung. Contoh misalkan makanan yang terlalu kecut, makanan terlalu asam, makanan terlalu pedas, buah yang asam, buah yang mengandung gas ya. Contoh misalkan pete, nangka ya, jengkol, duren ya. Terus lagi minuman-minuman, hindari kopi dulu, teh, minuman bersoda, minuman kemasan-kemasan yang lain. Minumnya yang air putih hangat saja ya teman-teman, yaitu dalam proses pemulihan 3P dimulai dari pola makannya ya. Terus pola hidupnya, teman-teman usahakan kalau teman-teman istirahatnya itu belum teratur, usahakan teratur. Ada yang tanya ke saya, Mas gimana saya mau istirahat teratur? Saya dibawa tidur aja susah, mau tidur aja susah sekali. Bahkan ketika sudah tidur, saya terbangun. Iya, saya juga dulu seperti itu. Karena apa? Karena selain kita mengalami gangguan asam lambung, kita mengalami gangguan cemas juga, ya, kecemasan yang berlebih. Akhirnya kita mau tidur pun jadi susah, kepikiran terus, pikiran jalan sendiri. Nah, untuk itu ya teman-teman, dalam proses pemulihan ini penting untuk mengembalikan kita istirahatnya yang teratur. Walaupun nggak bisa, ya teman-teman ya, saya nggak bisa tidur jam 10, saya nggak bisa tidur jam 9, saya paling bisa baru tidur itu jam 1, setengah 2, dan lain-lain. Itu akan menambah intensitas sensasinya malah semakin tinggi ya, terus energi juga akan semakin drop. Untuk memulainya teman-teman itu bisa dilatih ya. Ketika teman-teman itu sudah wayahnya nih jam 9 ya sudah, mau tidur nggak tidur ya sudah di tempat tidur gitu ya teman-teman, bisa sambil dengarkan audio relaksasi gitu ya, atau mungkin sesuatu hal yang bisa menenangkan pikiran teman-teman, atau mungkin nonton film film yang yang
rohani-rohani seperti itu ya teman-teman. Ya intinya sesuatu hal yang bisa bikin hati teman-teman itu bisa jadi lebih tenang, lebih rileks ya teman-teman ya. Kalau saya dulu ya sebelum tidur ya saya biasa mendengarkan audio-audio relaksasi, dengar-dengar pengajian gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali cara, masing-masing orang itu bisa berbeda untuk menjadi rileks, menjadi tenang, itu banyak caranya ya teman-teman ya. Terus kalau teman-teman tetap masih belum bisa tidur, jangan paksakan untuk merem, merem, merem gitu. Itu akan nanti akan apa namanya, teman-teman itu akan semakin pusing gitu ya. Jadi malah jadi kayak semakin emosi gitu ya teman-teman. Santai aja, jalani aja, hadapi saja dengan kesabaran, dengan ikhlas. Jadi yang penting saya sudah di tempat tidur. Sambil dengarkan audio relaksasi, nanti lama-lama akan terbiasa seperti itu, kita akan rileks. Kita itu nanti akan mulai lagi tidurnya teratur. Bisa jam 9 ya atau jam 10 ya teman-teman. Terus untuk olahraga, teman-teman mungkin bingung ya, olahraga apa yang harus saya lakukan ya? Tidak usah capek-capek, tidak usah terlalu forsir ya, cukup jalan kaki saja. Ketika teman-teman masih takut jalan kaki karena kondisi teman-teman yang masih lemes, pusing, sempoyongan, keliengan, teman-teman di dalam rumah saja nggak apa-apa. Yang penting ajak badan kita itu supaya bergerak. Jangan rebahan terus ya teman-teman, walaupun rebahan itu sesuatu yang paling nyaman pada saat kita terkena gangguan ini ya teman-teman ya. Saya dulu merasakan seperti itu, nyamannya itu ya di rebahan, karena kalau berdiri muncul sensasi, kalau keluar rumah udah seperti kayak orang linglung dan sebagainya ya. Tapi untuk penyembuhan kita harus bergerak, badan kita itu harus bergerak, jadi dilatih dengan jalan kaki. Walaupun aktivitasnya baru ada di dalam rumah saja, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti bertahap, bisa keluar rumah, bisa agak jauh dan lain-lain. Yang penting hadapi, jalani hari-harinya itu dengan kesabaran dan dengan keikhlasan untuk menjalaninya ya teman-teman ya. Jadi olahraga itu juga penting, tidur atau istirahat yang teratur juga penting, itu salah satunya ya. Dimulai dari situ saja dulu ya teman-teman, jangan yang berat-berat dulu. Nah yang ketiga adalah pola pikir. Gimana sih untuk memperbaiki pola pikir? Kita tahu ya, kita semua tahu bahwa sebenarnya kita itu tidak menginginkan untuk memikirkan permasalahan atau kita memikirkan suatu banyak hal gitu ya, akan tetapi pikiran itu datang sendiri dan seperti jalan sendiri ya teman-teman. Dan itu saya paham karena saya dulu juga mengalaminya seperti itu. Akan tetapi ini bisa dilatih untuk mengalihkan atau untuk mengurangi beban ya. Jadi mengurai pikiran kita yang tadinya dalam kita itu menghadapi gangguan ini kan masih banyak sensasi nih. Kita mikirin nih sensasi setiap hari, udah muncul ini, muncul itu, belum lemes, sempoyongan, belum takut ini, takut itu, kadang panik attack dan lain-lain ya. Teman-teman adalah fokus kepada pemulihan dulu, penyembuhan. Jadi masalah-masalah yang lain, contoh misalkan masalah pekerjaan, masalah ekonomi, memang itu bakalan masuk ke dalam pikiran kita. Akan tetapi sekarang yang ada di depan kita adalah bagaimana caranya saya harus lepas dari sini gitu ya. Jadi ketika ada pikiran-pikiran yang lain datang itu, coba tangkis gitu ya. Ini memang susah ya, saya akui susah, tapi harus dilatih. Ya, dengan cara seperti apa? Ya melatih pikiran kita. Oh, ini ada pikiran kayak gini. Saya lagi mikirin gimana caranya saya bisa konsisten dalam menghadapi 3P, tapi kok ini pikiran datang lagi, ini datang lagi, ini datang lagi. Itu ya, digiatkan lagi atau diseriuskan lagi ya untuk 3P-nya supaya apa? Fokusnya kepada 3P itu ya, dari pola makan, pola hidup, dan perbaiki pola pikir. Banyak masalah memang ya, masing-masing orang itu punya masalah yang berbeda-beda, punya tingkat stres yang berbeda-beda. Nah dari sinilah ya teman-teman, kadang penyembuhan dari gangguan ini itu tidak bisa dipatok harus sembuh 1 tahun atau harus sembuh 2 tahun atau harus sembuh 6 bulan gitu ya, karena masing-masing orang itu punya permasalahan yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu bukan semata-mata hanya apa namanya gangguan lambung saja. Kalau gangguan lambung saja yang sifatnya organik, mungkin teman-teman itu berobat ke dokter dengan rutin ya, dengan konsumsi obat asam lambung itu ya harapan sembuhnya itu besar ya. Akan tetapi kalau kita sudah mengalami kecemasan, psikis kita sudah apa namanya kena ya, atau mental kita sudah down, itu perbaikannya perlu proses ya teman-teman, dan teman-teman perlu pahami ini ya. Untuk teman-teman nggak usah takut, saya yakin sekali teman-teman itu juga akan membaik dan sembuh ya teman-teman. Sensasi itu memang banyak sekali dan setiap hari, bahkan ketika kita sudah menjalankan 3P pun ya,
sensasi itu masih tetap ada ya teman-teman ya, yang kadang liongan, panas, kadang kembung, kadang begah itu masih datang ya teman-teman. Jadi bukan berarti dengan kita menerapkan 3P sensasi langsung hilang, itu tidak, tapi berproses ya teman-teman ya, berproses. Memang hilangnya tanpa kita sadari ya, sedikit demi sedikit, kadang nongol lagi, kadang sensasi ini sudah hilang, besoknya nongol lagi, kadang sehari enak, 2 hari enak, 3 harinya nggak enak. Itu adalah proses, itu adalah bagian proses kita menuju sembuh dari gangguan ini. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah mulai menjalankan ini secara rutin dengan kesabaran, dengan kesadaran, dengan keikhlasan, insya Allah ya teman-teman, itu akan dibukakan jalan. Karena 3P itu adalah dasar sekali ya, dasar sekali. Teman-teman nggak usah terlalu berpikir yang terlalu jauh dulu ya. Kapan saya akan sembuhnya? Kapan saya akan sembuhnya? Teman-teman menjalani ini sudah konsisten atau belum? Ya, artinya konsisten adalah setiap hari kita jalankan. Teman-teman sudah sabar atau belum? Teman-teman udah ikhlas belum dalam menjalani ini? Gitu ya, teman-teman itu coba amati. Apakah sudah atau belum? Ya, jadi umpamanya ini saya sebagai gambaran saja ya teman-teman. Ketika kita mau memulai, contoh misalkan apa ya, beternak lah, beternak, contoh misalkan ya, ini perumpamaan ya teman-teman, sama saja yang kita inginkan sekarang kan kesembuhan ya, memang tujuannya adalah nanti itu sembuh gitu ya, tapi kan banyak yang harus kita jalani. Nah, ini perumpamannya adalah contoh kita mau beternak, kita sudah memikirkan nanti jualnya kemana, nanti bakalan laku mahal atau enggak. Nah, nanti kalau anaknya sudah banyak, turunannya sudah banyak, ini ada yang mau beli atau enggak. Nah, itu artinya sudah memikirkan jauh ke sana. Tapi teman-teman nggak memikirkan bagaimana merawat merawat ternak kita. Contoh misalkan kita mau ternak kelinci aja lah ya. Teman-teman itu belum menghadapi yang namanya bagaimana merawatnya, bagaimana ngasih makannya, apakah kelincinya sehat, apakah kelincinya cukup makan, apakah kelincinya tidak sakit-sakitan dan sebagainya. Teman-teman itu belum menjalani itu, tapi teman-teman sudah berpikirkan bagaimana nanti menjualnya, bagaimana nanti laku mahal atau tidak. Sama saja dalam proses penyembuhan ini ya teman-teman ya, kita harus jalani dulu, jalani dulu. Memang tujuannya adalah sembuh, tapi kita harus menjalani ini dulu. Kita berhasil atau belum nih? Dalam menjalankan 3P-nya, kita berhasil atau belum? Kalau kita belum berhasil, tapi teman-teman itu juga mengharapkan kesembuhan, bukan berarti tidak mungkin. Mungkin saja, akan tetapi berdasarkan pengalaman pribadi saya, harus menerapkan ini secara konsisten dulu ya teman-teman ya. Jadi semoga saja teman-teman itu paham. Sebenarnya kalau bisa dibilang simple ya bisa kita simpelkan ya teman-teman, tapi kalau teman-teman berpikirnya ini adalah sesuatu yang ribet ya, selamanya kedepannya itu 3P itu ribet gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman, ketika teman-teman sudah memulainya dengan keyakinan, dengan semangat, dengan kesadaran, dengan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani metode ini ya, minimal 3P ya teman-teman, minimal 3P itu dijalankan konsisten, insya Allah itu akan bisa punya perkembangan yang baik lah ya teman-teman ya, karena itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi untuk obat dari dokter yang teman-teman sedang periksa ke dokter, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya pun dulu dalam menjalani 3P itu juga sambil konsumsi obat dari dokter ya teman-teman, obat asam lambung ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika sensasi-sensasi itu sudah mulai berkurang, kita sudah mulai nyaman, itu kecemasan itu berangsur membaik dengan sendirinya ya teman-teman. Mental kita mulai tumbuh lagi, kita sudah berani lagi ya, kita jarang panik attack lagi. Nah, nanti kesembuhan itu teman-teman itu tanpa disadari teman-teman sudah bisa beraktivitas seperti semula ya teman-teman. Dan untuk hilangnya sensasi ini, karena banyak sekali teman-teman yang selalu menanyakan kapan sensasi A hilang, kapan sensasi B hilang, kapan sensasi C hilang ya. Ya wajar saja teman-teman itu menanyakan seperti itu, karena dulu saya juga sering bertanya seperti kapan sih ini hilangnya. Teman-teman nggak usah takut ya, dalam kita sudah menjalani proses 3P secara konsisten dengan kesabaran, kesadaran, keikhlasan itu ya, dengan semangat juga ya, sensasi itu hilangnya nanti tanpa kita sadari ya teman-teman, satu persatu, walaupun kadang masih nongol, nggak apa-apa, itu prosesnya ya teman-teman ya.
Semoga saja apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan ini bisa dipahami oleh teman-teman ya. Saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Banyak metode-metode untuk sembuh dari gangguan ini. Salah satu yang saya pakai adalah metodenya saya berobat ke dokter juga dan menerapkan 3P, melatih kecemasan saya secara mandiri untuk bisa menjadi lebih rileks, lebih santai. Saya doakan ke teman-teman semoga lekas membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu. Insya Allah nanti disambung lagi ya teman-teman. Tetap semangat. Saya yakin teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin.